Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvira Matang. Saya dari program studi Administrasi Publik angkatan 2019 Universitas Mula Warman. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang persepsi dan komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian persepsi. Nah, jadi persepsi itu adalah proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Nah, persepsi ini adalah proses mental yang berfungsi untuk menilai stimulus dari luar, kemudian ditangkap oleh indera mulai dari indera penciuman, indera penglihatan, bahkan indera pendengaran, lalu diolah di otak, kemudian muncul yang namanya persepsi. Nah, sifatnya ini kadang objek hidup seperti manusia dan juga objek mati seperti benda-benda mati. Nah, jadi persepsi ini adalah sesuatu usaha untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Lalu ada yang namanya faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, yang pertama itu adalah pelaku persepsi. Nah, pelaku persepsi ini adalah penafsiran seseorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, mulai dari sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, masa lalu, dan pengharapan. Nah, contohnya seperti seorang tukang rias akan lebih memperhatikan kesempurnaan rias orang daripada seorang tukang masak. Seseorang yang disibukkan dengan masalah pribadi akan sulit mencurahkan perhatian untuk orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dipengaruhi oleh kepentingan atau minat kita. Sama halnya dengan ketertarikan kita untuk memperhatikan hal-hal baru dan persepsi kita mengenai orang-orang tanpa memperdulikan ciri-ciri mereka yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada target. Nah, target ini adalah gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Nah, selain itu objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Contohnya adalah kecelakaan 2 kali dalam arena ice skating. Dalam seminggu dapat membuat kita mempersepsikan ice skating sebagai olahraga yang berbahaya. Nah, contoh lainnya itu adalah suatu suku atau jenis kelamin yang sama cenderung dipersepsikan memiliki karakteristik yang sama atau serupa. Dan yang ketiga itu ada situasi atau situation context. Nah, situasi juga sangat berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja seorang wanita yang berparas lumayan cantik lah ya, mungkin tidak akan terlihat oleh laki-laki saat dia berada di mall. Nah, tapi beda kalau dia berada di pasar. Kemungkinannya sangat besar bahwa lelaki akan memandangnya. Setelah memahami faktor-faktor persepsi, nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pemilihan data perseptual. Nah, di sini ada juga faktornya mulai dari faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama ada faktor eksternal. Nah, ini mulai dari intensitas, ukuran, gerakan, dan lain-lain. Saya pertama akan menjelaskan tentang intensitas. Nah, jadi semakin besar intensitas stimulus dari luar, maka semakin besar juga hal itu dapat dipahami. Misalnya suara keras, bau yang tajam, sinar yang terang akan lebih banyak atau mudah diketahui orang lain dibandingkan dengan suara yang lemah, bau yang tidak tajam, dan sinar yang buram. Dan yang kedua ada ukuran. Semakin besar ukuran suatu objek, maka semakin mudah untuk diketahui oleh orang lain dan dipersepsikan oleh diri sendiri. Yang ketiga ada perbedaan yang nyata. Prinsip berlawanan atau kontraks dengan sekelilingnya ini akan menarik banyak perhatian stimuli dari luar yang penampilannya berlawanan dengan latar belakangnya atau sekelilingnya atau yang sama sekali di luar dugaan orang banyak, akan menarik banyak perhatian. Dan yang keempat ada pengulangan. Nah, stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar daripada orang yang sekali dilihat atau didengar. Yang kelima ada gerakan.
Nah, orang yang akan memberikan banyak perhatian kepada benda yang bergerak karena orang akan memberikan banyak perhatian terhadap objek yang bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dengan objek yang diam. Kemudian ada faktor internal. Yang pertama, belajar. Misalnya seorang anak yang telah diajari oleh orang tuanya bahwa daging kucing itu haram, maka pada diri anak itu sendiri akan timbul persepsi bahwa tidak boleh memakan daging kucing. Yang kedua ada motivasi. Motivasi dapat mempengaruhi terjadinya persepsi. Dalam suatu masyarakat yang miskin, orang-orang banyak membutuhkan makanan. Maka setiap pembicaraan atau penyebutan mengenai suatu jenis makanan akan merangsang perhatian dan minat orang-orang dalam masyarakat tersebut. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah kepribadian. Kepribadian, nilai-nilai, dan juga termaksud usia akan mempengaruhi persepsi seseorang. Sekelompok manajer senior yang mempunyai kepribadian lain dengan manajer-manajer muda akan mempunyai persepsi yang berbeda. Karena mereka sangat berbeda, yang satu senior, yang satu junior. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, ada proses pengorganisasian data perseptual. Nah, setelah dilihat dari data lingkungan tersebut, kemudian diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mempunyai arti bagi kita semua. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi proses pengorganisasian itu antara lain, yang pertama ada figur atau tokoh. Nah, misalnya pekerjaan dan kesibukan. Yang kedua ada pengelompokan perseptual. Misalnya kesatuan, kesinambungan, kedekatan, dan kesamaan. Dan yang ketiga ada konstansi perseptual atau dipelajari dalam hal bentuk, ukuran, dan warna. Poin yang berikutnya ada distorsi dalam persepsi. Nah, yang pertama itu ada stereotip atau meniru. Maksudnya menggeneralisasi persepsi atas dasar informasi umum. Nah, ini yang dimaksudkan adalah menggeneralisasikan atribut, lambang atau sifat dari kelompok pada anggota kelompoknya secara pribadi. Adapun macam-macam stereotip yang biasa kita kenal ialah prasangka suku dan bangsa. Misalnya orang Batak itu keras dan energik. Terus yang kedua ada orang Jawa itu halus dan sopan. Dan yang ketiga orang Negro itu kasar. Yang keempat orang kulit putih itu periang. Dalam stereotip ada atribut yang menyenangkan dan atribut yang tidak menyenangkan. Kemudian ada peranan jenis kelamin dan umur. Setelah stereotip, kemudian yang kedua ada efek halo. Dipergunakan untuk menilai pelaksanaan kerja seseorang berdasarkan salah satu sifat yang diketahui oleh orang yang menilainya. Nah, sifat-sifat itu ialah karena kerajinannya, kecerdasannya, penampilannya, ketergantungan, kerjasama, dan kedisiplinan. Nah, contohnya itu seperti seorang pegawai yang dinilai atasannya rajin, disiplin, dan bertanggung jawab sehingga ia ditetapkan sebagai pegawai yang teladan. Nah, tahun berikutnya ketika ada pemilihan pegawai teladan lagi, pegawai tersebut pasti akan dipilih. Pemilihan yang kedua ini cenderung berdasarkan efek halo. Karena sekali dilihat pegawai tersebut teladan, sifat itu akan dipakai untuk menilai penilaian berikutnya. Nah, karena sifat-sifat lain yang berupa kejelekan atau kelemahan tidak tampak atau sengaja tidak dilihat oleh penilainya. Setelah efek halo yang ketiga ada seleksi, yaitu kecenderungan untuk memperhatikan aspek-aspek tertentu dari seseorang atau situasi yang sesuai dengan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebutuhan kita. Dan yang keempat ada proyeksi, yaitu menempatkan atribut diri pribadi kita pada orang lain atau memproyeksikan sesuatu yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Dan yang kelima ada harapan, yaitu mengantisipasi suatu kejadian dan kemudian menciptakan situasi yang membuat harapan tersebut menjadi kenyataan. Kemudian di dalam persepsi ada juga yang dinamakan atribusi. Nah, pengertian dari atribusi ini adalah sifat yang menjadi ciri khas suatu benda atau orang, atau dapat juga diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain. Sementara itu, kemampuan, keterampilan, atau motivasi internal pada aspek individu disebut juga sebagai atribut disposesi, dan dalam pandangan umum didefinisikan sebagai perilaku seseorang. Contohnya bila kita melihat orang memakai baju merah,
orang tersebut dipersepsikan sedang merasa senang hatinya atau sedang jatuh cinta. Dan bila memakai baju hitam dipersepsikan dia sedang berduka. Alasannya karena baju merah melambangkan kesenangan dan baju hitam melambangkan kesedihan, kedukaan. Nah, penyebab inilah yang dinamakan atau mempunyai nilai atribusi. Setelah atribusi, kemudian ada yang namanya bias atribusi. Pengertian dari bias atribusi ini ialah bias kognitif yang mengacu pada kesalahan sistematis yang dibuat ketika orang mengevaluasi atau mencoba menemukan alasan untuk perilaku mereka sendiri. Adapun poin-poinnya, yang pertama, sudut pandang. Kesalahan mempersepsikan perilaku orang lain karena perspektif yang digunakan sangat keliru. Dan yang kedua ada efektivitas perilaku, atau kesalahan mempersepsikan perilaku orang lain akibat salah mendefinisikan tujuan dari perilaku tersebut. Nah, adapun cara untuk penanganan persepsi ini yaitu yang pertama ada mempertinggi tingkat mawas diri, di mana ketika kita bertindak kita harus selalu berhati-hati. Dan yang kedua ada mengupayakan kelengkapan informasi. Jadi ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi, kita harus tahu dulu informasi dari suatu sumber yang jelas dan tidak sembarangan atau hoaks. Dan yang ketiga ada empati. Dan yang keempat ada menghindari segala macam distorsi atau menghindari dari cerita-cerita hoaks atau pemutarbalikan fakta. Kita masuk pada pembahasan komunikasi. Jadi pengertian dari komunikasi ini adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Selain itu, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Nah, adapun fungsi komunikasi dalam suatu organisasi, yang pertama ada mengendalikan perilaku anggotanya. Yang kedua, memperkuat motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, sebagai fasilitas pelepasan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan yang keempat, mempermudah pengambilan suatu keputusan, karena semakin banyak komunikasi, semakin mudah kita untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Lalu ada proses komunikasi. Yang pertama, pengirim atau sumber. Orang yang mempunyai ide untuk mengadakan suatu komunikasi, ini disebut dengan pengirim atau sumbernya. Yang kedua ada accounting. Ini maksudnya adalah menerjemahkan informasi yang menjadi serangkaian simbol untuk suatu komunikasi itu. Kemudian yang ketiga ada message atau pesan. Informasi yang sudah disandikan dikirimkan oleh pengirim kepada penerimanya. Kemudian yang keempat, channel atau saluran. Maksudnya adalah media komunikasi formal antara seorang pengirim dan seorang penerima. Dan yang kelima ada accounting, pengertian. Maksudnya adalah interpretasi suatu pesan menjadi informasi yang sangat berarti. Kemudian yang keenam ada receiver atau penerima, individu yang menanggapi pesan dari pengirim. Ada umpan balik. Maksudnya balikan dari proses komunikasi sebagai suatu reaksi terhadap informasi yang disampaikan oleh pengirim. Kemudian ada tahapan dalam komunikasi. Yang pertama, tahapan interaksi bidang kepribadian umum. Pada tahap ini, individu berusaha menghindari konflik atau masalah, sedikit evaluasi diri namun disesuaikan dengan norma sosial yang ada. Yang kedua ada tahapan pertukaran eksplorasi. Pada tahap ini, pola komunikasi mencakup perkembangan kepribadian umum dan melalui pembukaan aspek kepribadian khusus. Yang ketiga ada tahapan pertukaran interaksi sosial efektif. Pada tahap ini, pola komunikasi mengarah pada persahabatan. Komunikasi terfokus pada saling belajar dari satu sama lain. Terus yang keempat ada tahapan hubungan stabil. Pada tahap ini, pola komunikasi mengarah kepada keterbukaan umum pribadi kepada semua tingkat. Kemudian ada komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada komunikasi lisan, sarana utama untuk penyampaian pesan. Keuntungan dari komunikasi lisan ini adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkannya. Kemudian ada kerugiannya. Kerugiannya itu ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang, karena kita bisa lihat kalau pesan-pesan kita
sampaikan kepada orang, kemudian sampaikan kepada orang lagi, pasti itu pesan itu pasti berbeda. Pasti ada sedikit kata yang terubah dan itu sangat mengubah artinya. Kemudian ada juga komunikasi nonverbal. Ini melalui gerakan tubuh, dari gerakan tubuh kita, kemudian ada juga mulai dari ekspresi wajah kita dan gerak-gerik kita. Kalau kita sudah tadi mendengar penjelasan tentang komunikasi antar pribadi, kemudian kita akan melihat poin-poin penting dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada jaringan formal, jaringan sekelompok kecil untuk mempermudah komunikasi. Kemudian ada selentingan, jaringan komunikasi informasi pada suatu organisasi. Dan yang ketiga ada mekanisme dengan bantuan komputer, mencakup suatu elektronik khususnya internet dan eksternet, serta komunikasi video atau chat-chat pesan kita. Adapun kriteria keberhasilan dalam komunikasi, yang pertama ada kepercayaan penerimaan pesan terhadap komunikator serta keterampilan komunikator saat berkomunikasi. Yang kedua ada daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dan kebutuhan komunikasi. Yang ketiga ada pengalaman yang sama tentang isi pesan antara komunikator dan komunikat. Kemudian yang keempat ada kemampuan komunikan, mentafsirkan pesan, kesadaran dan pesan perhatian komunikan akan kebutuhan atas pesan yang diterima. Yang kelima ada setting komunikasi yang kondusif. Dan yang keenam ada sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sesuai dengan jenis indera penerimaan pesan. Tadi kita sudah membahas tentang keberhasilan dalam komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang hambatan dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ada penyaringan, pengirim yang memanipulasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan di mata si penerima. Kemudian yang kedua ada persepsi selektif. Penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Kemudian ada emosi. Ini maksudnya bagaimana perasaan penerima pada saat menerima komunikasi akan mempengaruhi cara dia menginterpretasikannya. Kemudian ada bahasa. Kata-kata ini bisa saja memiliki arti yang berbeda bagi yang berbeda pula. Kemudian ada kegelisahan dalam komunikasi. Sering kita lihat orang itu kalau mau berkomunikasi dengan orang lain pasti dia kadang gugup, kurang percaya diri dan lain sebagainya. Itulah hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.